Jadi ada seorang profesor yang mempertanyakan kepada Roy Suryo, apakah kemudian janji untuk tidak mengulangi perbuatannya? Enggak, Prof. Saya kapok. Stance kami jelas, sikap kami jelas. Kalau memang, bukan kalau ya, sudah terbukti beliau memang itu ya. Dan memang kami juga baru mengetahui itu. Dan ketika masyarakat menuntut misalnya diberlakukan aturan itu terhadap beliau ini, ya silakan, kami akan tindak lanjuti sesuai aturan yang ada dua ini. Guys, akhirnya Roy Suryo menayangkan video beliau yang mengunjungi kampus Universitas Negeri Jakarta. Wow, apa yang spesial? Tapi ketahuilah, lewat video ini terbongkar bahwa ternyata Roy Suryo dibantu oleh oknum petinggi yang ada di UNJ atau seorang profesor. Anda ikuti video ini, Anda akan mendapatkan jawaban. Sesungguhnya Roy Suryo sangat mengetahui bahwa dia adalah orang yang seharusnya tidak bisa lanjut, mengingat yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana yang seharusnya di-DO. Oke, langsung saja tonton dulu, ada beberapa komentar dari Roy Suryo berikut ini. Atau gelar doktor, dan itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi hari ini saya memang harus mengambil dulu dan menandatangani disertasi yang asli, ya. Ada 3 set disertasi asli yang memang saya buat, dan itu nanti ada di ketemu staf administrasi. Dan kemudian setelah itu saya menandatangani yang namanya form unggah mandiri repository, karena saya sudah mengunggah mandiri repository kemarin, ya gitu. Memang baru saya unggah, dan itu tidak ada soal. Oke, ya, memang nggak ada soal, Mas Roy, ya. Berarti selama ini tidak ada yang salah dari kami kemudian mempertanyakan kenapa Mas Roy tidak memiliki disertasi. Oke. Lanjut, Mas. Pan saja orang juga bisa mengunggah, tidak ada persyaratan. Dan yang jelas kalau sudah diberikan juga disertasinya, sudah mengunggah itu clear, tidak ada soal yang diperebutkan oleh para termul yang katanya saya kena aturan. Oke. Lanjut. Dan itu berlaku untuk tindak kejahatan atau tindak pidana akademik. Jadi, betul, Mas. Jadi tindak pidana akademik itu misalnya orang plagiat, orang mencuri data, orang kemudian menggunakan tesis atau menggunakan disertasi orang lain. Oke, Mas, ya. Kami bersyukur Masnya akhirnya mengupload disertasinya. Anda sudah menyiapkan sejak beberapa hari lalu, kemudian sudah diupload di disertasinya di website. Akhirnya kita kemudian tahu, dan ternyata juga ya bahwa apa yang kami temukan dalam disertasinya Mas Roy itu sangat-sangat terlihat betapa dugaan adanya plagiarisme, ya. Dan Anda sendiri mengatakan bahwa dalam aturan kalau plagiat ya itu kemudian masuk dalam kategori untuk dicabut gelar S3-nya, kan gitu. Oke, Mas, ya. Tapi sekali lagi soal plagiarisme itu masih dugaan, namun dugaan itu kita lampirkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Oke ya. Tapi dalam konteks itu, guys, ini kita memastikan bahwa apa yang kemudian terjadi dalam kegiatannya Roy Suryo menuju ke kampus sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apa yang selama ini kita glorifikasi. Karena yang kita glorifikasi itu bukan substansinya di ijazah asli. Wah, memang ijazahnya ada kok, cuma baru diambil di saat momentum ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Enggak semuanya ada. Jadi saya hanya ingin sampaikan, ya, setelah proses ini selesai dan nanti saya sudah menerima ijazahnya, mungkin tidak hari ini, ya, karena ini ada proses yang harus saya lakukan. Maka apa? Saya akan kickback orang-orang yang telah memfitnah itu. Mas, sebelum Anda kickback, alhamdulillah saya sudah kick duluan dan saya menunggu apa yang akan Anda lakukan, Mas. Tapi pada faktanya Anda sudah memfitnah kita sebagai tukang fitnah. Nah, ini problem. Oke, lanjut. Itu bukan hanya pencemaran nama baik, ya, tapi itu sudah membuat persangkaan palsu atau bahkan sudah membuat kabar bohong, dan itu ada kesengajaan untuk mengglorifikasi. Apa yang dia sampaikan ini adalah apa yang dia lakukan terhadap Pak Jokowi sebenarnya, guys, ya. Prasangka buruk, ya, prasangka apa istilahnya tadi, kemudian mengglorifikasi dan lain-lain sebagainya. Tapi sudah, kita bukan bicara soal ijazahnya Pak Jokowi atau masalahnya Pak Jokowi. Oke, ini video singkat saja dari Mas Roy Suryo.
Beliau mengira dengan kemudian mendapatkan ijazah asli, mendatangi kampus UNJ, kemudian mengupload disertasinya, itu akhirnya menyelesaikan masalah seolah-olah beliau itu terbebas. Ada yang paling menarik guys, sampai dengan saat ini ternyata Roy Suryo masih memahami bahwa pelanggaran akademik itu hanya terjebak pada plagiarisme dan juga tindak pidana luar biasa. Itu dalam konteks pencabutan gelar itu benar ya. Itu diatur dalam peraturan rektor nomor 10 tahun 2019. Mungkin ada yang lebih update. Seperti kalau yang kami bahas ini kan adalah soal peraturan rektor nomor 13 tahun 2020. Ada juga peraturan rektor terbaru itu nomor 5 tahun 2022. Sama yang berkaitan dengan status mahasiswa, bukan tentang pencabutan gelar. Oke, ini sudah sangat umum dan sudah sangat dipahami oleh teman-teman. Tapi ketahuilah kawan-kawan bahwa kedatangan kami ke UNJ, sekali lagi kita ke UNJ bukan kemudian menyalahkan UNJ secara kelembagaan. No, kami meyakini bahwa mungkin saja rektor, kemudian direktur pasca sarjana dan juga wakil-wakil rektor, mereka kemudian tidak memahami jauh lebih dalam atau mereka tidak mengetahui substansi dari problem Roy Suryo. Tapi ada oknum dari petinggi ya, dalam hal ini ada oknum profesor yang kemudian membantu Roy Suryo guys. Ini menurutku adalah sesuatu yang menarik. Dan ini terungkap setelah kisruh dari Roy Suryo ini muncul ya. Jadi pengakuan dari salah satu pejabat yang ada di UNJ setelah kisruh ini muncul, setelah viral ada masalah Roy Suryo yang berkaitan dengan UNJ ini, terkait disertasinya, ijazahnya, termasuk juga problem ketika dia kuliah, baru akhirnya petinggi yang ada di UNJ ini memanggil kepada pihak tertentu, pihak terkait yang ternyata punya hubungan dengan Roy Suryo, dan akhirnya pihak itu mengakui, oknum itu mengakui, ya, oknum profesor yang ada di UNJ. Sekali lagi guys, kita disclaimer ya, kita tidak pernah kemudian menghajar lembaga UNJ. Kami menghormati UNJ, kita menghormati banyak dosen. Saya punya kerabat, punya teman yang ada di UNJ, mahasiswa-mahasiswa yang aktif di UNJ ya. Kita tidak seperti mereka lah ketika mereka menghajar UGM, ketika mereka membantai UGM hanya karena problem yang sebenarnya mereka berprasangka buruk gitu kan. Kalau kita tidak pernah kemudian punya sentimen dan kebencian terhadap lembaga. Emang siapa lembaga? Emang apa lembaga kok mau dibenci? Tapi ada oknum-oknum yang sebenarnya mengetahui bahwa Roy Suryo itu sudah melanggar ketentuan akademik, tapi ternyata itu diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelesaikan S3-nya. Padahal aturan akademik itu memastikan bahwa yang bersangkutan harus DO, bukan peraturan yang kemudian dibaca oleh atau diketahui oleh Roy Suryo. Dan aku tahu Roy Suryo sendiri nggak tahu soal peraturan yang berkaitan dengan pencabutan gelar. Itu ada di pasal berapa ya, kalau nggak salah pasal 2526 yang ada di peraturan rektor nomor 10 tahun 2019 tentang pencabutan gelar gitu. Itu kita nggak bahas itu. Tapi saya setuju bahwa fakta kami tidak memberhentikan Roy Suryo seperti yang ada di pasal 11 klausul butir E kalau tidak salah. Saya sudah baca berulang-ulang itu. Status mahasiswa itu gugur apabila di E itu jelas melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, itu yang tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Tidak pernah ada surat ke saya, dan saya juga tidak pernah tahu Roy Suryo itu orang UNJ. Saya baru tahu 22 Juni ketika Pak Rektor mengatakan itu periksa. Nah, kami kan tidak bisa serta-merta mengambil putusan mencabut ijazah tanpa dasar. Kalau memang ada permintaan dari Mahkamah Agung misalnya mengeluarkan atau dari instansi manapun dengan putusan inkrah yang menuntut UNJ menerapkan aturan, UNJ terapkan. Kalaupun terkait dengan Pak Roy Suryo ini, terus terang saja, kalau saya pertama tidak tahu beliau lulusan UNJ, tahunnya 2026, sementara kejadian 2023. Lulusnya 2024. Jadi itu yang dari awal kan saya sampaikan, kami tidak punya kepentingan dengan Roy Suryo. Nah, stance kami jelas, sikap kami jelas. Kalau memang, bukan kalau ya, sudah terbukti beliau memang itu ya. Dan memang kami juga baru mengetahui itu. Dan ketika masyarakat menuntut misalnya diberlakukan aturan itu terhadap
beliau ini, ya silakan kami akan tindak lanjuti sesuai aturan yang ada di UNJ. Kalau hari ini kita mendesak kepada UNJ, ayo lakukan pencabutan gelar, ya itu ada beberapa alasan yang menurutku sangat konkret. Ya, yang pertama adalah alasannya ya beliau seharusnya Roy Suryo itu dievaluasi kenapa kemudian diloloskan padahal melanggar aturan yang dibuat oleh rektor itu sendiri. Yang kedua, kita juga menduga ada temuan kita, ada plagiarisme yang ini kemudian sedang diproses dan sedang kita bawa kepada pihak-pihak yang berwenang untuk kemudian mendapatkan atensi dan juga evaluasi yang kemudian memenuhi syarat bagi seorang doktor alumni yang mendapatkan gelar akademik untuk dicabut gelar itu, mengingat ada kejahatan yang dilakukan. Apa kejahatannya? Yaitu kejahatan akademik dengan mencontek yang dia sendiri bilang tadi ya, Roy Suryo sendiri bilang. Nah, kemudian alasan kami yang lain adalah bahwa yang bersangkutan ternyata juga adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan melakukan glorifikasi, menghina-hina orang luar biasa. Artinya sebagai kampus ya penting mempertimbangkan ternyata orang ini sangat jahat juga di luaran sana gitu ya. Kemudian yang keempat, ini juga kemudian menjadi tanda, menjadi informasi sekaligus penegasan kepada UNJ kenapa harus mencabut identitas gelar akademik dari seorang Roy Suryo, karena memang orang ini ternyata residivis gitu. Artinya mengulangi perbuatan-perbuatannya terkait penghinaan, pelecehan, merendahkan orang lain, merendahkan pihak yang lain ya. Apalagi kemudian sering membuka-buka baju dan kemudian ada personifikasi tertentu yang kemudian beliau lakukan tindakan yang sebenarnya tidak senonoh gitu. Artinya UNJ bisa ini menjadikan sebagai pertimbangan. Kalau dasar hukumnya pasti berkaitan hal-hal yang ujung-ujungnya plagiarisme dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau plagiarisme ini bukan cuma peraturan rektor, itu juga peraturan yang lebih tinggi daripada peraturan rektor, oke? Nah, jadi itu guys ya. Apakah kemudian UNJ mungkin tidak akan mencabut? Ya, itu kita kembalikan ke UNJ. Yang penting UNJ hari ini segera membuat klarifikasi. Kami sejujurnya kecewa sama pihak petinggi yang ada di UNJ yang katanya akan membuat semacam dokumen pembahasan atau hasil dari diskusi pengkajian yang kemudian akan mereka telurkan sebagai sebuah informasi publik. Tapi sampai dengan saat ini bukannya informasi dari UNJ yang kita dapat, malah klarifikasi dari Roy Suryo. Bahkan Roy Suryo mengatakan UNJ sudah memerintahkan kepada saya agar saya yang konferensi pers. Ini adalah sebuah penyelewengan tanggung jawab, di mana tanggung jawab dilempar kepada orang yang sebenarnya punya konflik kepentingan, orang yang kita duga melakukan pelanggaran akademik, orang yang kita duga seharusnya di DO tapi tidak di DO, dan ada fakta, ada bukti gitu. Jadi kita, Mas Roy ya, saya ulangi lagi, kita tidak pernah kemudian melakukan glorifikasi atau memfitnah bahwa Anda seolah-olah adalah bukan alumni UNJ. Ketika Anda sudah memperlihatkan itu adalah surat keterangan lulus, ya kita meyakini bahwa Anda alumni UNJ. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda tidak perlihatkan ijazah? Justru cuma surat keterangan lulus, padahal Anda menantang kepada kami, kepada ruang publik untuk silakan melihat saya punya ijazah ini I1, S2 dan juga S3. Oke? Jadi ya tapi nggak apa-apa, kickback Anda sudah saya tendang duluan, sudah saya lakukan duluan, dan saya tunggu mungkin besok atau lusa Anda akan melaporkan saya dan teman-teman yang melakukan penelusuran secara objektif, penelusuran secara santun, penelusuran secara baik-baik. Oke guys, di video ini aku janjikan kepada kalian ya, ini sekaligus peringatan buat oknum ya, oknum profesor yang sudah tahu bahwa yang bersangkutan ini melakukan tindak pidana yang seharusnya tidak boleh diloloskan sebagai seorang doktor, tapi tetap dilanjutkan. Maksud saya begini guys, kalaupun mau dilanjutkan ya, kalaupun kemudian profesor tersebut mau meneruskan, ya seharusnya dia koordinasi dengan pihak pimpinan yang ada di kampus. Ini pimpinan sendiri mengklarifikasi. Setelah kasus ini bermunculan, akhirnya saya memanggil kepada oknum dari profesor tersebut. Akhirnya terbongkar. Memang saat itu pertimbangannya dia sudah bilang, saya janji udah nggak mau melakukan lagi, saya sudah kapok. Nah, itu bahasanya Roy Suryo, saya sudah kapok. Itu dalam rekaman yang kami yang kami dengarkan gitu, yang kami rekam. Ini kita dilarang waktu itu untuk video, oke, kita hormati, tapi mereka tidak melarang untuk kita merekam proses. Merekam proses itu akan menjadi bukti-bukti tambahan bagi kita semua. Nah, hari ini saya akan menginformasikan ke teman-teman sebagai klarifikasi. Banyak yang bilang
Kami berbohong, tidak ada rekaman apa semua, termasuk Roy Suryo sendiri. Mana buktinya? Kita selalu diglorifikasi seolah-olah tukang fitnah, tukang bohong. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Sekarang saya buktikan ke kalian ada penggalan dari salah seorang petinggi dan peserta rapat saat itu yang mengatakan bahwa dia memanggil kepada oknum yang kemudian berhubungan dengan Roy Suryo. Dan oknum itu akhirnya mengakui memang saat itu kita mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan bisa kita teruskan dan bisa kita lanjutkan, apalagi yang bersangkutan mengatakan saya sudah kapok. Oke, kita dengarkan dulu guys, ini rekamannya. Ini mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang penting buat kita semua. Ya mungkin atas dasar itulah Prof. Hamidah kemudian sempat janji juga katanya ke Prof. Hamidah, saya tanya, ini akan diulang lagi enggak kasus-kasus seperti ini ketika kalau diberikan kesempatan itu lanjut. Dia janji di depan Prof. Hamidah, ya Prof sudah kapok, saya tidak akan Jadi ada seorang profesor yang mempertanyakan kepada Roy Suryo, apakah kemudian janji untuk tidak mengulangi perbuatannya? Enggak Prof, saya kapok. Oke, ya. Pernyataan profesor ini disampaikan ketika kekisruhan ini sudah muncul. Ternyata Roy Suryo dan juga sang profesor sudah tahu bahwa ternyata ini ada problem. Guys, jadi minta maaf Mas Roy, Anda nggak nyambung ketika Anda mengglorifikasi bahwa saya memfitnah ijazah Anda palsu. Anda mengglorifikasi bahwa Anda itu bukan alumni dari UNJ. Yang saya glorifikasi setelah saya menemukan atau mendapatkan informasi publik, ya, setelah kita mendapatkan informasi dari alumni UNJ bahwa Anda adalah orang yang punya persoalan secara akademik, maka naluri kita sebagai pernah menjadi akademisi, sebagai rakyat, sebagai orang yang kemudian peduli terhadap pendidikan di Republik Indonesia, bahkan sebagai orang yang memberikan dukungan, orang yang memberikan penghormatan terhadap Pak Jokowi misalnya, yang kemudian hari ini Pak Jokowi difitnah, dihina seperti seorang yang tidak pernah kuliah di UGM, padahal kampusnya sudah mengakui UGM itu adalah memiliki alumni yang namanya Jokowi. Soal memperlihatkan ijazah, karena ini masalah hukum maka akan dipersilahkan di ruang sidang. Kemudian kita mendapatkan orang yang sok-sok bicara idealis, bicara bagaimana menjaga martabat dunia akademik, sok-sok mau bicara soal orang lain itu adalah pelaku pemalsu ijazah, selalu merendah-rendahkan orang. Ternyata dia yang selama ini bicara soal penelitian, dia yang selama ini bicara soal ruang-ruang akademik, itu punya pelanggaran secara akademik. Dan ini kejahatan guys. Saya memastikan kejahatan. Kenapa saya bilang ini adalah kejahatan? Karena di saat dia kuliah, dia melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana baik atau jahat? Jahat, apalagi sudah ingkrah. Mau dia bilang ini politis atau tidak, ya siapa suruh kemudian melakukan tindakan yang membuat Anda sendiri akhirnya mendapatkan ganjarannya terpidana. Kan gitu. Ini penting ya, sebagai bentuk bahwa pertanggungjawaban kita. Kita dibilang hanya untuk mengalihkan isu, kita dibilang ini buat apa mengalihkan isu? Sekarang kan masalahnya Pak Jokowi sudah di persidangan, nggak perlu ada isu apa-apa, tetap sidang gitu loh. Tapi hari ini, kalaupun saya mau melaporkan atas nama warga, kalau saya mau menggugat atas nama pendukung Pak Jokowi, pendukungnya Gibran, emang kenapa? Apa larangannya? Ya kan? Saya punya legal standing melaporkan Roy Suryo ke polisi terkait pencemaran nama baik, fitnah, hinaan, merendah-rendahkan, menghancurkan kehormatan saya. Itu legal standing saya. Saya punya legal standing sebagai warga dan masyarakat yang membayar yang membayar pajak, di mana pajak itu ada APBD, APBN yang kemudian menjadi uang yang dimasukkan untuk kepentingan UNJ. Jadi saya nggak mau kampus UNJ bukan cuma milik rektor loh, UNJ itu bukan cuma milik mahasiswa loh, UNJ itu bukan cuma milik alumni loh, UNJ itu tapi milik masyarakat Republik Indonesia. Karena ada 20% anggaran APBN kita itu diberikan kepada pendidikan. Maka sebagai pembayar pajak, kita semua sama dengan kalian ketika kalian bilang kami bayar pajak sehingga itu UGM harus kemudian bertanggung jawab. Sama, kami juga bayar pajak sehingga itu UNJ harus bertanggung jawab.
Sekali lagi saya tidak sedang head to head dengan UNJ guys. Bahkan saya mendapat dukungan dari banyak alumni ya. Banyak sekali alumni UNJ, teman-teman dosen UNJ yang memberikan dukungan dan support kepada saya dan teman-teman. Bayangkan ada 20 dosen yang tentu lintas kampus, 20 bahkan sekarang udah ketambah jadi 23 dosen. Itu memberikan dukungan gitu. Di dalamnya kebetulan juga ada dosen-dosen UNJ. Mengingat ada orang yang melakukan perbuatan yang seharusnya itu dipertanggungjawabkan secara akademik. Kan gitu. Jadi Mas Roy, saya tidak akan pernah mundur dan gentar, dan siapa saja pendukungnya Mas Roy tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman. Tapi please, kita harus objektif. Kita harus kemudian melihat ini dari sisi hal yang objektif sifatnya. Kalian mendorong saya untuk meneliti ijazahnya Jokowi, kan sudah diteliti oleh Roy Suryo, Rismond dan juga Tifa. Tapi apa faktanya? Justru yang terjadi adalah mereka bersalah dan hari ini sudah jadi terdakwa, ya kan? Kecuali Rismond yang kemudian lempar handuk. Bang Bil, bagaimana dengan soal Rismond? Guys, soal Rismond saya tidak pernah kemudian mencabut laporannya. Kita menuntut kepada Polda Metro Jaya. Tapi Polda Metro Jaya sekarang lagi disibukin sama pra-peradilannya Roy Suryo gitu. Makanya karena saya sudah ngitung ini kalau di Polda Metro Jaya ini mandek. Karena yang namanya Rismond saja sampai sekarang kita masih menunggu. Walaupun mereka mengatakan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, mereka akan berproses menuju ke Yamaguchi. Nah, dalam konteks Roy Suryo, karena saya juga mendapatkan persoalan-persoalannya dan titik-titik konfliknya, maka saya datang ke Jakarta Selatan, Polres Metro ya. Jadi gitu guys. Jadi ini teman-teman pendukungnya Roy Suryo, saya berharap tolong jangan terjebak seolah-olah kita bicara ijazah asli atau ijazah palsunya Roy Suryo. Yang kita tekankan hari ini adalah ada mahasiswa yang melakukan tindak pidana, dan tindak pidananya tidak perlu tindak pidana luar biasa loh ya. Karena itu peraturannya. Yang dia bilang tindak pidana luar biasa dan plagiarisme itu urusan yang lain, itu pasal yang berbeda, itu aturan yang berbeda, itu dalam konteks pencabutan gelar. Tapi seharusnya UNJ lewat pimpinannya itu mencabut atau mendeokan, menggugurkan seorang Roy Suryo. Yang itu yang tidak dilakukan guys. Nah, memang kita juga perlu menghormati. Tidak mungkin rektor, direktur pascasarjana, wakil-wakil rektor bisa mengetahui semua problem mahasiswanya. Saya yakin itu. Saya juga menghormati. Tidak mungkin UNJ secara kelembagaan bisa mengetahui problem-problem terkait mahasiswanya, termasuk problemnya Roy Suryo. Makanya kemarin ada salah seorang wakil rektor itu menyebutkan, saya sendiri baru tahu loh, nanti di momentum kapan saya baru tahu ternyata Roy Suryo itu alumni UNJ. Artinya Roy Suryo ini sudah terkenal dari dulu, tapi belum diketahui kalau alumni UNJ gitu. Artinya sekali lagi UNJ bisa saja tidak kemudian bersentuhan langsung, tapi ada oknum profesor yang ternyata mengetahui kasus dari Roy Suryo, dan Roy Suryo sendiri sudah tahu, apalagi dipertanyakan apakah akan mengulangi lagi. Oh enggak prof, saya sudah kapok, ya kan? Tapi profesor ini tidak jujur kepada direktur pascasarjana, tidak jujur kepada wakil-wakil rektor, tidak jujur kepada rektor, ya kan? Malah memuluskan. Ini namanya perbuatan yang sebenarnya melanggar, bahkan kalau nggak mau dibilang melawan ya melanggar hukum gitu loh. Artinya ada seorang akademisi yang tahu ini pelanggaran, tapi kemudian tidak mau melakukan tindakan sebagaimana aturan itu. Nah sekarang mereka beralibi bahwa itu kan tahun 2018 peraturannya, sementara Roy Suryo angkatan 2016. Ini keliru. Peraturan rektor itu berlaku kepada seluruh sivitas akademika, bukan cuma yang kemudian berdasarkan peraturan rektor di tahun dia terbit. Makanya dalam peraturan rektor ada sebutan bahwa peraturan ini diterbitkan, maka peraturan sebelumnya itu tidak lagi dipakai. Artinya peraturan yang dipakai hari ini adalah peraturan yang diterbitkan sekarang berlaku buat mahasiswa di angkatan pertama sampai dengan angkatan akhir. Jadi ini guys ya. Makanya saya bilang kalau petinggi yang ada di UNJ mau kemudian membuat klarifikasi, kami berharap itu tertulis. Dan kami juga kecewa, laporan kami, permohonan kami, email kami itu tidak kemudian direspon dengan semacam respon yang sifatnya profesional. Kita malah datang ke sana dan oleh Roy Suryo kita dianggap memaksa. Ya, kita tidak pernah memaksa guys. Kita datang ke sana dengan baik. Jadi jangan beranggapan kita datang ke UNJ itu seperti dengan Roy, Rismond dan juga Tifa datang ke UGM. Beda ya. Beda kelas lah kita dalam konteks etika bertemu dengan orang dan bicara dengan orang.
Nah, ini kan kisruhnya akhirnya jadi panjang ya, seolah-olah kemudian kita mau mengglorifikasi bahwa UGM itu bermasalah. No, yang bermasalah adalah ada oknum-oknum, dan memang UNJ harus bertanggung jawab. Kan gitu. Saya kira itu. Dan yang masih bertanya tentang legal standing, sekali lagi saya kadang-kadang mau ketawa menjawab persoalan atau pertanyaan itu. Tapi pada faktanya bahwa kami tidak hanya sekedar karena persoalan mau mengubah, mau mengalihkan isu. No, mengapa? Enggak, sekarang gini, apa sih mengalihkan isu ini buat apa? Ya, buat apa kira-kira? Wong isunya Pak Jokowi udah di persidangan kok, kan gitu. Nah, apakah kemudian kita juga cari panggung? Enggak. Kita itu mengikuti semua masalah ini, sehingga itu saya pikir sama, kita akan lakukan sebagaimana yang mereka glorifikasi, dan mereka juga adalah orang-orang yang menurutku perlu mengevaluasi diri, jangan kemudian selalu menyalah-nyalahkan orang. Dan Mas Roy, apapun video Anda hari ini tidak menjawab bahwa Anda sebagai fakta seorang yang seharusnya gugur sebagai mahasiswa saat itu, dan Anda adalah narapidana yang seharusnya mendapatkan konsekuensi DO. Dan sekarang kami masih menunggu apa jawaban Universitas Negeri Jakarta. Sembari Anda siap-siap, Anda ternyata ditemukan bahwa semua disertasi yang ada dari bab 1 sampai dengan bab terakhir, potensi dugaan sebagai plagiarisme sangat kuat. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside.